Dikisahkan kaum musyrik melontarkan ejekan akibat berpindahnya arah kiblat umat Islam ke Masjidil Haram. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam yang semestinya memuliakan nenek moyangnya. Sementara kelompok lain menuduh umat Islam tidak konsisten dalam bersikap, padahal tujuan Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat itu supaya umat Yahudi tidak sombong, merasa sebagai bangsa yang unggul dan dimuliakan. Berlomba-lomba berbuat kebaikan merupakan satu ajakan kepada diri dan orang lain untuk senantiasa menempuh jalan yang diridhoinya. Hal ini harusnya menjadi prinsip hidup karena tidak satupun manusia yang tidak mampu menjamin kapan ajalnya tiba. Jadi, mumpung masih ada waktu atau usia, mari kita berkompetisi dalam kebaikan. Faktor penting yang lain, mengapa harus berkompetisi dalam kebaikan adalah cepatnya perubahan status seseorang diakibatkan jebakan duniawi. Perhatikan dengan cermat keadaan di sekitar Anda. Siang hari seseorang itu kita lihat masih baik-baik saja, dan iman masih melekat di dada. Namun malamnya sudah berubah 180 derajat. Malamnya masih bersama dengan keluarga, esok paginya dipenjara karena korupsi. Siangnya masih sholat berjamaah, tetapi sorenya sudah terjerembab dalam kubangan nista dan dosa. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Kejadian-kejadian tersebut nyata dan jelas kita hadapi di era sekarang ini. Jika kita mengikuti perkembangan media cetak, media elektronik, dan media sosial, tentu semua itu harus kita hindari agar tidak menimpa diri kita. Sebab itu, tetaplah di jalan kebenaran dan jangan sekali-sekali menunda jadi orang baik. Karena ajal tidak mengenal tua muda, kaya miskin, dan siap tidak siap. Jika sudah ajalnya, tidak ada yang mampu menahannya, apalagi menundanya. Mengupayakan kemaslahatan umat Islam merupakan bentuk ajaran Al-Quran. Apabila kemaslahatan tersebut tidak dapat dilakukan masing-masing individu, seyogyanya diusahakan orang-orang yang mampu secara profesional, sesuai bidang keahliannya. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan kemaslahatan umat yang tidak dapat digarap semua orang Islam dengan hasil yang sempurna. Apalagi saat ini kondisi umat Islam banyak kalah di percaturan global. Berdasarkan paparan tersebut, Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ini dapat disimpulkan bahwa pertama, semestinya umat Islam selalu berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja, sepanjang tidak mengganggu akidah, karena berbuat baik pada orang lain pada hakikatnya berbuat baik untuk diri sendiri. Tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7. Kedua, mengupayakan kemaslahatan umat disesuaikan dengan kemampuan keahlian. Ketiga, jadilah penyuluh bukan hanya pintar memvonis, jadilah model sebagai uswah bukan menjadi pengecam. Dan jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ibu, saya boleh Bu. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Fatih ayat 32, yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Menzalimi diri sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya.
Dan pertengahan ialah orang yang kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya. Sedang yang dimaksud adalah orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, ialah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melebihi umat manapun. Kemudian, sampai sejauh manakah pengamalan mereka untuk senantiasa mengikuti petunjuknya, tergantung kepada penghayatan keimanannya dan kualitas pengamalannya. Bagian tiga kelompok tersebut, menurut Mustafa Al-Marawi, salah satu pakat tafsir dapat diungkapkan dengan pengertian, yaitu A. Orang yang masih sedikit mengamalkan ajaran Al-Quran dan tahu senang mengikuti kemauan nafsunya, atau orang yang masih banyak amal kejahatannya dibandingkan amal kebaikannya. B. Orang yang seimbang antara amal kebaikan dan kejahatannya. C. Orang yang terus-menerus mencari ganjaran Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal kebaikan. Berdasarkan kajian Quran surat Al-Fatihah ayat 32 tersebut, tersimpul bahwa setiap mukmin harus berikhtiar mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup. B. Allah Subhanahu wa taala juga memberi motivasi kepada umat Islam untuk selalu berbuat baik, bahkan berkompetisi dan bersaing secara sehat dalam kebaikan kepada siapapun, sehingga kebahagiaan dunia akhirat dapat diraihnya. C. Kebebasan menempuh jalan hidup yang kompetitif antar pribadi dan antar umat. Hanya setiap pilihan itu pasti dimintai tanggung jawaban seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 dan Quran surat Al-Balad ayat 10. D. Umat Islam sebagai umat pilihan atau unggul tidak banyak memberi manfaat jika tidak dibarengi kualitas amal, akhlak, dan ilmu dari masing-masing pribadi muslim. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Saat ini kita sebagai umat Islam banyak disorot pihak lain tentang keunggulan nilai dan ajaran Islam berhadapan dengan nilai-nilai modernitas. Sementara di sisi lain, citra Islam sendiri kurang bagus akibat ulah oknum yang membajak kebaikan Islam. Karena itu, marilah setiap pribadi muslim harus berkompetisi sesuai profesi masing-masing sehingga Islam itu benar-benar unggul dan kompetitif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Dengar, Bu. Tadi bacanya sudah sampai akhir ya? Iya, sampai sebelum yang menghafal ayat. Boleh ke bagian yang asbabun nuzul tadi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai ya pembahasannya. Tadi kan udah dibacanya satu persatu sama kalian. Sekarang Ibu bahas ya satu persatu juga. Di sini ada asbabun nuzul. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Isa dengan kitab Injil, umat Nabi Musa dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran berbeda gitu ya dengan umat-umat Islam yang masih memegang teguh ajaran Al-Quran sampai saat ini gitu. Kalau misalkan umat Isa itu umat Nabi Isa, umat Nabi Musa dan umat Nabi Daud itu bahkan isi dari kitab suci aja mereka ubah gitu. Sangat jarang sekali kitab suci yang terdahulu itu isinya masih asli dari penyampaian nabi-nabi sebelumnya gitu. Tapi seperti yang kita tahu ya, kalau kitab suci Al-Quran yang sudah 1442 Hijriah tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan ketika zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad itu hanya selang 700 tahun itu sudah banyak perubahan. Terus di sini kitab suci menjadi bukti Allah kepada umat manusia. Coba bayangkan jika tidak ada kitab suci, pasti kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan, bukan dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya. Apalagi hanya sekedar memperturunkan hawa nafsu. Jadi kan kitab suci Al-Quran ini sebagai pedoman gitu bagi umat Islam, sebagai peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah untuk kita taati dan pokoknya kitab suci Al-Quran ini seperti undang-undang. Kalau di negara itu namanya undang-undang kan, di mana peraturan-peraturan itu harus kita taati dan pedoman-pedoman yang berada di kitab suci Al-Quran ini harus kita pahami dan jalankan gitu. Bukan hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Terus saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketentraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebar kebaikan dan penegak keadilan, meskipun kepada diri sendiri dan keluarga, apalagi kepada pihak lain. Lanjut bawahnya. Penengah perselisihan serta menjadi barometer kebaikan untuk semua. Jadi kan kitab suci Al-Quran ini memang sebagai pedoman hidup kita gitu. Baik itu tentang aturan yang harus kita jalankan dan larangan yang harus kita jauhkan kayak gitu. Bahkan di ayat di kitab suci Al-Quran ini banyak gitu pedoman-pedoman seperti halnya tentang persaudaraan, tentang kita nggak boleh berselisih dan sebagainya kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari asbabun nuzul ini? Mohon maaf ya kalau misalkan penjelasannya kurang jelas karena tiba-tiba tadi disuruh menggantikan oleh Bu Nurmala. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.
atau yang ingin menambahkan, misalnya kalian pernah baca dari suatu buku tentang perselisihan atau tentang kekeliruan yang ada dalam kitab suci lain kayak gitu. Dan di sini juga disebutkan ya tadi kalau misalnya kita tuh harus lebih unggul dari agama lain. Seperti yang kita tahu gitu. Kenapa sih bangsa Eropa itu lebih maju daripada umat muslim sendiri kayak gitu. Karena mereka itu lebih mendahulukan adab daripada mendahulukan pendidikan karakternya gitu. Dibanding umat Islam sendiri yang meninggalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupannya. Nah, terus di sini ada tafsir ayat juga ya, tafsir ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Boleh lanjut bawahnya. Nah, yang pertama itu Al-Quran itu hak, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya dan zat yang menurunkannya, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya. Jadi di sini itu Al-Quran itu benar-benar sesuatu yang benar gitu, sebagai pembenar dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi sebelumnya gitu. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalkan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada masa itu tuh masa-masa jahiliyah gitu, dimana orang-orang tuh sangat jauh gitu dari aturan-aturan Islam. Padahal sebelumnya, jauh sebelum itu, di Mekah itu kan tempat turunnya Al-Quran itu kan di Mekah. Itu tuh terdapat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu, sebagai kakek buyut dari Nabi Muhammad itu sendiri. Tapi karena sudah lama tidak turun Nabi dan tidak ada yang mengajarkan nilai-nilai keislaman lagi kepada mereka, jadinya masyarakat jahiliyah pada saat itu tuh sangat terbelakang dan jauh dari nilai-nilai Islam. Makanya di sini Al-Quran itu sebagai pembenar dari sikap-sikap itu kayak gitu. Terus di sini Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu putuskan perkara sesuai petunjuk Allah dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Jadi kan ketika kita punya masalah, ketika kita punya ketika kita sedang futur atau sedang emosi gitu, sebaiknya kita itu mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita itu melalui Al-Quran ini gitu. Karena semua permasalahan hidup kita, semua pedoman hidup kita ini pasti ada di dalam Al-Quran gitu. Jangan sampai kita memecahkan masalah dengan mengikuti hawa nafsu. Karena ketika kita mengikuti hawa nafsu, bukannya malah menyelesaikan masalah, bisa jadi malah memperburuk masalah tersebut. Gitu. Nah, terus setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya. Dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW diterapkan kayak gitu. Jadi di dalam Al-Quran ini sebagian syariat-syariat yang dibawa Nabi terdahulu itu dihapus gitu. Tapi masih ada syariat-syariat yang masih dipertahankan, seperti misalkan sholat. Sholat itu diambil dari beberapa nabi gitu. Misalnya sholat subuh itu dari Nabi Ibrahim, sholat zuhur itu dari Nabi Musa kayak gitu. Jadi syariat-syariat yang dalam Al-Quran itu juga berasal dari kitab-kitab suci terdahulu. Nah, terus di sini tadi kalian udah baca kan ya, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri gitu. Terus melalui ayat ini umat Islam harus lihat melakukan 11 bentuk kewajiban seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menebarkan kedamaian, berprestasi, maksimal dalam bekerja, santun, bertutur kata, dan selalu memberi nasihat yang baik. Jadi sebagai umat Islam itu seharusnya kita itu menjadi contoh yang baik bagi umat-umat lain gitu. Bukan malah memusuhi mereka kayak gitu. Karena dalam Islam juga kan mengajarkan toleransi. Ketika kita bertemu umat lain, bukan memandang rendah umat lain gitu, karena kita berpikir orang Islam ini adalah agama yang paling mulia, bukan kayak gitu. Tapi kita tuh harus menebarkan kasih sayang dan toleransi kepada sesama manusia gitu, bukan cuma kepada umat Islam saja. Terus lanjut bawahnya.
Nah, di sini yang G itu ada Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki menjadikan semua manusia satu umat, satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama. Itu tidak dikehendaki, tetapi manusia diberi kebebasan untuk memilih sehingga wajar ada pertanggungjawaban. Jadi di sini itu maksudnya tidak satu pendapat, satu kecenderungan itu kita sebagai umat Islam gitu harus mampu gitu menerima pendapat-pendapat orang lain melalui musyawarah kayak gitu. Jangan cuma bertahan pada pemikiran kita aja, karena ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita berarti pendapat kita benar kayak gitu. Jadi kita harus mengambil pendapat-pendapat dari orang lain. Makanya di sini itu pentingnya bermusyawarah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mengutamakan musyawarah. Bahkan seorang manusia paling mulia seperti Rasulullah aja masih menerima pendapat orang lain gitu. Apalagi kita yang bukan apa-apa gitu. Terus di sini juga Allah tidak menghendaki menjadikan semua manusia itu sebagai satu agama kayak gitu. Karena ketika kita melihat agama lain yang lebih baik dari kita, mungkin secara spiritualitas mereka itu lebih baik gitu dari kita. Makanya kita tuh tidak boleh menilai agama lain itu sebagai sesuatu yang salah gitu. Apalagi kita berpikiran kalau misalkan kita kan sering dengar ya kalau misalkan orang Islam itu pasti dijamin masuk surga gitu. Terus ketika kita mendengar itu, kita tuh tidak boleh gitu menilai bahwa agama lain masuk neraka doang gitu. Itu tuh nggak boleh gitu, karena bisa jadi orang-orang yang di luar agama Islam itu spiritualitasnya jauh lebih tinggi gitu. Mereka lebih memahami Allah, mereka lebih menerapkan nilai-nilai Islam daripada kita gitu. Karena ketika Allah meridhoi manusia pasti ada jalan gitu, maupun baik dia masuk surga atau masuk neraka kayak gitu. Nah, terus melalui kebebasan memilih ini, manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga muncul ide, gagasan, dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan hidup yang dijalaninya. Jadi ketika manusia itu, misalkan manusia itu pasti mempunyai idenya masing-masing kayak gitu. Jadi ketika banyak manusia kayak bersatu gitu idenya. Misalnya yang ini tuh punya ide untuk mendirikan sekolah, terus yang satu itu mempunyai ide untuk mendirikan usaha kayak gitu. Mungkin dari kedua ide tersebut bisa digabungkan kayak gitu. Misalnya yang punya usaha ini punya uang lebih, bisa mendanai pembangunan sekolah ini kayak gitu. Jadi ketika kita punya satu pendapat, jangan hanya memilih satu pendapat itu. Jadi tapi kita harus menggabungkan ide-ide itu sehingga muncul peningkatan kualitas dan keunggulan hidup yang dijalaninya. Nah, terus yang itu jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Jangan berkutat kepada perbedaan, karena semuanya akan kembali kepada Allah. Dan di akhirat nanti, semua perselisihan itu akan dibuka secara jelas, dan segala hakikat kebenaran akan diungkap. Sehingga nampak siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi ketika kita ada perselisihan, ketika kita menemukan perbedaan, jangan kita malah bermusuhan gitu, Kak. Jangan kita malah kayak berpikir, oh dia beda sama aku nggak mau main sama dia kayak gitu. Tapi ketika kita menemukan perbedaan, sebaiknya kita mencari solusi atas perbedaan tersebut, karena di balik perbedaan-perbedaan itu kita bisa belajar satu hal kayak gitu. Karena di akhirat nanti juga semua perselisihan, semua perbedaan itu akan dibuka secara jelas gitu, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, terus perbedaan dalam bentuk apapun merupakan sunatullah, itu pun bagian dari rancangan Allah, karena itu tidak perlu berselisih dan bersilang sengketa karena perbedaan. Terpulang kepada masing-masing pribadi, kelompok masyarakat, bangsa, umat, bahkan agama yang berbeda untuk berkompetisi atau berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga nampak jelas siapa yang unggul dan berkualitas. Jadi di sini kan Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan tentang berlomba-lomba tentang kebaikan gitu. Ketika kita berlomba-lomba kebaikan, berlomba-lomba dengan kebaikan itu bukan hanya untuk sesama umat muslim aja, tapi bisa dengan agama-agama lain. Ketika kita melihat bangsa Eropa itu lebih maju daripada bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, kita tuh harus berpikir kenapa mereka lebih maju daripada kita gitu. Itulah yang dinamakan dengan berlomba-lomba dengan kebaikan. Terus bisa juga ketika kita melihat teman kita
banyak sedekahnya, banyak sholatnya, itu kita tiru gitu, walaupun awalnya itu kita merasa iri gitu, ih kok dia bisa sih sholat tahajud, sholat duha kayak gitu, sholat tepat waktu, sholat ke masjid. Mungkin awalnya itu dengan rasa iri, tapi irinya itu dalam kebaikan, dan itu bisa memunculkan rasa kompetisi kebaikan gitu dalam diri kita, kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin tentang berlomba-lomba kebaikan, tentang kitab suci, atau ada yang mau bercerita tentang pengalamannya, misalkan tentang apa ya, punya teman berbeda tapi saling menghargai kayak gitu. Ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau nggak ada, lanjut aja ya ke selanjutnya. Di sini kan ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang tadi sudah dibacakan oleh Saudara Fadil. Nah, di sini juga ditinjau dari asbabun nuzulnya, Surat Al-Baqarah ini tidak jauh beda gitu dengan Surat Al-Baqarah ayat 144 yang menerangkan tentang menghadap ke Masjidil Haram sebagai arah kiblat. Lanjut. Nah, mengenai pemindahan arah kiblat ini kan awalnya itu dari Masjidil Aqsa di Palestina kayak gitu. Tempat di mana bangsa-bangsa Yahudi itu tinggal gitu. Makanya kenapa dipindah? Karena di sini juga disebutkan ya, karena supaya kaum Yahudi itu tidak sombong gitu. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu bangsa Bani Israel yang dulunya adalah umat Nabi Musa, tapi mereka itu kayak keras kepala dan menerima suci. Makanya kenapa dipindahkan itu karena umat Yahudi yang emang orangnya sombong, maksudnya jauh dari nilai-nilai Islami itu biar tidak merasa unggul dan dimuliakan gitu. Dan di sini berlomba-lomba kebaikan juga harus menjadi prinsip hidup kita, karena ketika kita berlomba-lomba kebaikan berarti kita itu selalu meningkatkan kualitas diri kita. Jadi ketika kita berlomba-lomba kebaikan, kita akan menjadi semakin baik ke depannya. Boleh selanjutnya? Ya, di sini juga disebutkan kalau memang di era modernisasi saat ini banyak itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik itu penyimpangan sosial maupun penyimpangan agama, karena ketika kita, maksudnya sekarang kan banyak maraknya media sosial gitu ya, seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Ketika kita menunda-nunda, maksudnya kita selalu mencari informasi-informasi dari sana gitu. Kita tuh jangan terpengaruh dengan sosial media itu gitu. Bahkan ketika kita mendengarkan kajian dari sosial media itu, kita tuh harus benar-benar menyaringnya gitu, memfilternya. Karena ada beberapa sumber yang memang bukan atas ajaran Islam gitu. Nah, terus di sini tetaplah di jalan kebenaran dan jangan sekali-kali menunda jadi orang baik, karena ajal tidak mengenal tua, muda, kaya, miskin, dan siap tidak siap. Jika sudah ajalnya, tidak ada yang mampu menahannya apalagi menundanya. Jadi di sini kita harus memulai berlomba-lomba kebaikan, memulai sikap kebaikan itu dari sekarang gitu. Tidak menunggu nanti-nanti gitu, karena kita nggak tahu besok kita masih hidup atau enggak, kita masih menjadi orang Islam atau enggak kayak gitu.
Terus mengupayakan kemaslahatan umat Islam merupakan bentuk ajaran Al-Quran. Apalagi kemaslahatan tersebut tidak dapat dilakukan masing-masing individu, seyogyanya diusahakan orang-orang yang mampu secara profesional sesuai bidang keahliannya. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan kemaslahatan umat yang tidak dapat digarap semua orang Islam dengan hasil yang sempurna, apalagi saat ini kondisi umat Islam banyak kalah di percaturan global. Jadi sebaiknya itu kita sebagai umat Islam itu harus mengutamakan kemaslahatan bersama. Kita tuh harus mengusung toleransi, kasih sayang. Pokoknya kita tuh harus menciptakan kedamaian di dunia ini gitu. Karena di sini juga disebutkan tadi kalau kondisi umat Islam itu banyak kalah di percaturan global. Seperti yang kita tahu ya, negara-negara Islam saat ini tuh malah banyak yang perang gitu, perang antar saudara atau perang negara tetangga kayak gitu. Sementara umat-umat non-Islam seperti bangsa Eropa tadi itu tuh sangat maju gitu di bidang teknologinya. Jadi kita tuh sebagai anak-anak muda, sebagai calon generasi bangsa sudah seharusnya gitu memperbaiki kualitas generasi kita agar kedepannya umat Islam itu bisa menjadi agama yang maju lagi. Gitu. Seperti para sahabat-sahabat Rasulullah yang mana ketika mereka disuruh tidak minum khamr, mereka langsung menaatinya gitu. Padahal pada zaman sekarang aja ketika kita mengajak orang-orang meninggalkan keburukan kayak sulit banget gitu, butuh waktu bertahun-tahun atau bahkan beratus-ratus tahun gitu untuk meninggalkan keburukan itu. Tapi seperti yang kita tahu Rasulullah itu mampu mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani itu hanya dengan waktu 40 tahun. Terus di sini ada berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama semestinya umat Islam selalu berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja, sepanjang tidak mengganggu akidah karena berbuat baik pada orang lain, pada hakikatnya berbuat baik untuk diri sendiri. Kedua, mengupayakan kemaslahatan umat disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian. Ketiga, jadilah penyuluh bukan hanya pintar memvonis. Jadilah model sebagai uswah bukan menjadi pengecam, dan jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Jadi di sini tuh di surat Al-Baqarah ayat 148 itu merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh kita kayak gitu. Kita tuh harus berbuat baik pada siapa saja, tidak memandang agama, tidak memandang suku, ras, bangsa kayak gitu. Terus selama berbuat baiknya itu tidak mengganggu keimanan kita, tidak mengganggu akidah kita gitu, sebaiknya kita lakukan. Karena kebaikan itu juga akan kembali pada diri kita sendiri gitu. Terus di sini juga mengupayakan kemaslahatan untuk disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian. Jadi setiap orang kan punya kemampuan dan keahliannya masing-masing gitu. Jadi ketika kita ingin berbuat baik, ketika kita akan kedamaian, sebaiknya itu disesuaikan dengan keahlian kita masing-masing karena biar kita melakukannya tidak terpaksa gitu. Nah terus jadilah penyuluh bukan hanya memvonis, dan jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Jadi emang umat Islam itu sebagai agen kedamaian masyarakat gitu. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda itu menciptakan kedamaian di dunia ini. Lanjut bawahnya. Coba ini dulu. Di sini ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melebihi umat manapun. Kemudian sampai sejauh manakah pengamalan mereka untuk senantiasa mengikuti petunjuknya tergantung kepada penghayatan keimanannya dan kualitas pengamalannya. Pembagian 3 kelompok tersebut menurut Mustafa Al-Muradi, salah satu pakar tafsir, dapat diungkapkan dengan pengertian yaitu orang yang masih sedikit mengamalkan ajaran Al-Quran dan terlalu senang menuruti kemauan nafsunya,
atau orang yang masih banyak amal kejahatannya dibanding amal kebaikannya. Orang yang seimbang antara amal kebaikan dan kejahatannya. Orang yang terus mencari ganjaran Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal kebaikan. Jadi emang ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat memuliakan umat Islam sendiri gitu. Bahkan Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Bahkan ketika beliau ingin wafat aja, beliau itu masih mengingat umatnya gitu. Bahkan beliau pernah diriwayatkan dari sebuah hadis, beliau itu pernah berkurban dengan dua domba. Yang satu itu untuk umatnya dan yang satu itu untuk keluarganya. Jadi sebagai umat Islam, Rasulullah sendiri pun sangat memuliakan kita. Gitu. Terus di sini ada kesimpulan dari surat Fatir. Setiap mukmin harus berikhtiar mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup. Jadi kita tuh harus berikhtiar, harus berusaha mencari kebahagiaan dunia dengan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Bukan hanya tahu ayatnya, bukan hanya tahu artinya, tapi kita tuh harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala juga memberi motivasi kepada umat Islam untuk selalu berbuat baik, bahkan berkompetisi dan bersaing secara sehat dalam kebaikan kepada siapapun, sehingga kebahagiaan dunia akhirat dapat diraihnya. Jadi ketika kita berbuat baik kepada siapapun, kita itu bukan hanya meraih kebahagiaan dunia gitu, tapi kita juga akan meraih kebahagiaan akhirat, karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mencapai akhiratnya gitu. Terus yang ketiga itu kebebasan menempuh jalan hidup yang kompetitif antar pribadi dan umat. Hanya setiap pilihan itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kita hidup di dunia ini kan Allah meminta kita untuk selalu beribadah kepadanya dan selalu menaati apa yang Dia atur kayak gitu. Dan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan gitu. Bahkan hal sekecil apapun itu akan dipertanggungjawabkan. Terus sebagai umat pilihan atau unggul, tidak banyak memberi manfaat jika tidak dibarengi kualitas amal, akhlak, dan ilmu masing-masing pribadi muslim. Jadi di sini maksudnya umat pilihan atau unggul yaitu ketika umat manusia itu mampu gitu membarengi kualitas akhlak, amal, dan ilmunya gitu. Terus saat ini kita sebagai umat Islam banyak disorot pihak lain tentang keunggulan nilai dan ajaran Islam. Berhadapan dengan nilai-nilai modernitas, sementara di sisi lain citra Islam sendiri kurang bagus, akibat ulah oknum yang membajak kebaikan Islam. Karena itu, marilah setiap pribadi muslim harus berkompetisi sesuai profesi masing-masing, sehingga Islam itu benar-benar unggul dan kompetitif. Banyak ya ilmuwan menciptakan teknologi yang canggih seperti teknologi kedokteran, fisika, matematika gitu. Tapi setelah beberapa abad kemudian itu tuh Islam mengalami kemunduran gitu karena umat-umat Islam meninggalkan nilai-nilai Al-Quran. Mereka itu lebih menyukai hal-hal modernitas gitu. Bahkan di Indonesia sendiri pun masyarakatnya lebih memilih gaya kebarat-baratan atau ke Eropa-Eropaan dibanding nilai-nilai Islam itu sendiri gitu. Sebenarnya tidak menjadi salah ketika kita mengambil gaya kebarat-baratan atau kayak gimana, tapi kita itu harus masih menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri kita sendiri. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan on-mute. Mau nanya dong. Iya boleh.
Kan tadi kan dibilang kalau perbedaan itu kan sunatullah ya. Kita di antara kita itu emang ada perbedaan. Nah itu bagaimana jika adanya perbedaan pandangan gitu. Misalnya kayak si A ada misalnya ada masalah ini ya itu ini kalau kayak gini nih apa yang harus dilakukan gini. Nah kalau menurut yang si B ada hal lain gitu yang berbeda pendapat dengan si A, itu yang harus kita ikutin yang mana ya? Atau habis itu jika misalnya kita ngikutin yang A, ternyata yang si A itu salah, terus itu gimana? Apa ya, ketika berbeda pendapat itu sebaiknya kita mencari jalan keluar gitu di antara keduanya. Misalkan apa ya, sesuai kesepakatan bersama dalam Islam juga apa ya, mengajarkan tentang musyawarah gitu. Dan ketika musyawarah itu kita harus mencapai mufakat bersama gitu. Dan walaupun keputusan itu salah, keputusan yang kita pilih bersama itu salah, yaitu menjadi tanggungan kita bersama gitu. Jadi ketika terdapat perbedaan, kita harus menerimanya dengan sukarela kayak gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya salah, kita tuh harus menerimanya dengan lapang dada. Ada sebuah kisah juga waktu perang Uhud itu Rasulullah SAW itu kan sebagai panglima perang ya. Dan di situ tuh sebelum melaksanakan perangnya Rasulullah itu mengadakan musyawarah gitu dengan para sahabatnya. Dan Rasulullah itu awalnya berpikir gitu, memutuskan bahwa sebaiknya Rasulullah itu diam di kota Madinah kayak gitu, nggak pergi ke Gunung Uhudnya. Tapi salah satu sahabat itu menyarankan agar Rasulullah ikut ke medan pertempuran kayak gitu. Dan Rasulullah sebagai sebagai pemimpin yang baik menerima saran dari sahabat itu, dan Rasulullah pun pergi ke Gunung Uhud. Tapi ketika Rasulullah pergi ke Gunung Uhud ikut berperang dan ternyata umat Islam di sana itu mengalami kekalahan gitu. Bahkan Rasulullah pun sampai berdarah, sampai dikabarkan telah meninggal ketika melakukan peperangan gitu. Dan itu tuh secara tidak langsung ketika kita mendengar kisah itu merupakan Rasulullah sudah mengambil keputusan yang diambil itu ada hikmah dari masing-masing ya gitu. Jadi ketika kita mempunyai perbedaan pendapat, sebaiknya kita cari mufakat, cari jalan tengahnya kayak gitu. Keputusan apa yang mau kita ambil, dan kita tuh harus ketika keputusan itu salah ya mungkin ada hikmahnya kayak gitu. Mungkin itu sih. Kalau misalnya perbedaannya itu perbedaan kayak tentang hukum sesuatu gitu Bu. Misalnya ada yang menghukumkan ini haram tidak boleh dilakukan, habis itu ada yang menghukumkan ini bukan haram tapi mubah atau dianjurkan untuk ditinggalkan seperti itu. Kalau seperti itu gimana Bu? Kalau mengenai hukum Islam, di Islam itu kan ada bermacam-macam ya mazhabnya. Yang wajib kita tahu itu ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi kayak gitu. Dan setiap mazhab itu mempunyai pandangan yang berbeda, mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda, karena mazhab itu ditetapkan sesuai dengan keadaan di negaranya kayak gitu. Jadi ketika kita menemui orang yang mempunyai pendapat berbeda dengan kita, sebaiknya kita tanya, kamu dapat sumber ini dari mana kayak gitu. Karena periwayatan hadis juga banyak, nggak cuma dari satu orang aja. Dan orang melihat pandangan dari hadis-hadis tersebut juga mengenai banyak pandangan. Kayak misalnya tata cara sholat aja banyak gitu caranya. Semuanya itu benar. Yang penting dia itu masih berpaku pada hadis-hadis yang ada. Jadi kita itu nggak boleh menyalahkan orang lain. Yang kamu lakukan itu salah loh. Padahal yang aku tahu itu kayak gini gitu. Bisa jadi dia itu punya sumber hukumnya sendiri gitu. Jadi selama dia punya sumber hukumnya sendiri, dia tahu dari kajian atau dari kitab-kitab gitu. Bisa jadi yang dia lakukan selama itu benar, dan yang kita lakukan itu selama ini juga benar gitu. Jadi
yang salah itu sebenarnya orang-orang yang tidak melakukan ibadah sama sekali gitu. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang punya pengalaman tentang yang ditanyakan oleh Fadil tadi? Atau yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan ya. Halaman 51. Bawahnya lagi. Ini bukan, Kak. Yang penilaian pengetahuan, yang ABCD, yang pilihan ganda. Nah, ya ini. 52. Boleh satu orang baca soalnya dan jawab pertanyaannya. Saya Bu. Boleh. Nomor 1, tidak banyak memberi arti jika Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak rutin dibaca dan dipahami. Terjemahan mufradat atau kata yang ditanya tentang arti kata musaddiqon adalah B sebagai pembenar. Iya benar. Selanjutnya nomor 2, ada yang mau membacakan dan Saya menjawab? boleh coba tidak, Bu? Boleh. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Potongan ayat di bawah ini yang sesuai dengan terjemahan tersebut adalah A, bukan, Bu. Maaf, salah bab, Bu. Saya ternyata Iya, salah lihat. Kayaknya Iya, Bu, maaf. saya Saya yang salah buku. deh. Coba yang tentang Al-Maidah, bentar saya cek dulu ya. Kayaknya saya yang salah. Halaman 35. Maaf ya. Ya, yang ini benar. Yang tadi udah benar ternyata. Tadi siapa yang membacakan? Ganesha Bu. Oh, boleh Ganesha. Iya, Bu. Ya, lanjut boleh. Maaf Oke. ya. Iya. Nomor 2 ya? Iya. Oke. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Potongan ayat di bawah ini yang sesuai dengan terjemahan tersebut adalah A. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Ya, benar. Boleh lanjut ke nomor selanjutnya? Boleh. Siapa ini? Jelita dari 11 MIPA 7. Oke, boleh Jelita. Ayat ini wahidatau walakil ya beluwakum. Jika ditelaah dari ilmu tajwidnya, khususnya nun mati atau tanwin, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang E. Oke, benar. Lanjut nomor 4. Saya, Bu. Bu. Adi, Bu. Adi aja, Bu. Adi. 11 MIPA 8, Bu. Ya, nomor 4. Ya, nomor 4, perhatikan potongan ayat ini. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a. Maksud dari ayat tersebut adalah
Setiap umat Islam harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Iya, benar. Nomor 5 selanjutnya. Saya Bu Aura. Oke, boleh Aura. Nomor 5, setiap umat memiliki syariat masing-masing ditinjau dari asal makna kata syiah adalah air yang banyak. Agama disebut juga dengan kata syariah karena agama merupakan sumber kehidupan rohani. Iya, benar. Boleh selanjutnya nomor 6. Saya Bu Nabila. Boleh Nabila. Nomor 6. Al-Quran itu menjadi barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Adapun keistimewaan Al-Quran sebagai kitabullah terakhir dibandingkan kitab samawi lainnya terletak pada yang keaslian tulisan yang terjamin tidak berubah. Iya, benar. Nomor 7. Hana, Bu. Boleh Hana. Tidak ada alasan bagi manusia bahwa hidupnya tidak beragama, karena setiap umat diberi syariat agar ditaati dan diamalkan. Namun, landasan agama samawi adalah satu, yaitu mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar. Boleh nomor selanjutnya. Fatimah, Bu. Oke, boleh Fatimah. 8. Perbedaan ada di sekitar kita. Jangankan dengan pihak eksternal, dengan internal pun kita temukan perbedaan. Jika demikian keadaannya, Islam menetapkan agar masing-masing berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena melalui cara tersebut akan muncul keteguhan memiliki sikap toleran. Ya, benar. Boleh yang nomor 9 selanjutnya. Saya Bu, Atala. Boleh Atala. Oh ya deh. Nomor 9. Rasulullah SAW memberikan teladan yang baik saat mengajak orang lain berbuat kebaikan. Semua itu dibutuhkan agar ajakannya mencapai keberhasilan. Di antaranya adalah satu nutur katanya dan bijaksana. Iya, benar. Boleh nomor 10, satu nomor lagi ya. Siapa? Rahma. Boleh Salitri. Tidak semua kebaikan dicatat sebagai amal kebaikan. Diperlukan landasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilandasi niat ikhlas. Ya, benar. Alhamdulillah ya, semua jawabannya benar. Kalian udah pada memahami isi dari materi yang tadi. Mungkin sampai ini dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau materi yang disampaikan kurang jelas tersampaikannya. Mungkin untuk ketua kelas bisa langsung aja tutup kelasnya dengan berdoa. Atau yang tadi membuka kelasnya boleh ditutup. Nah, teman-teman, sebelum kita menyudahi pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih ya semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Selamat istirahat. Oke, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.